Bismillahirrahmanirrahim. Masuki hadis yang ke-289. Napa lafadih? Halaman berapa? Halaman 25. Inna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyamah Ainal mutahabbuna li jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah astuni Gusti Allah iku yaqulu dawu sapa Allah. Allah berkata, yaumal qiyamati, dalam dino kiamat, kelak di hari kiamat, Allah akan berkata, Ainal mutahabbuna li jalali. Aina iku dalam endi al mutahabbuna utai pira-pira wong kang asih-asihan, orang yang saling mencintai. Kemana orang yang saling mencintai? Li jalali krono keagungan ingsun. Kemana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, kata Allah. Artinya orang yang saling mencintai sesamanya bukan karena materi, bukan karena jabatan, ya. Seperti kita ini saling menghargai, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi rukun, saling melindungi, saling membantu, ya. Sesama orang mukmin harusnya kita ini saling rukun, ya. Al-mu'minu akhul mu'min. Orang mukmin itu saudaranya orang mukmin yang lain, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin bersaudara, ya. Nah, orang yang saling mengasihi sesama, saling mencintai, ya. Bukan dalam arti mencintai itu kekasih. Ini sesama, maksudnya laki sama laki, perempuan sama perempuan, ya, saling mencintai. Orang yang saling mencintai satu sama lain karena Allah, bukan karena apa-apa. Mencintai karena Allah itu artinya mencintai karena kebaikan, ya. Bertemu karena kebaikan, berpisah karena kejelekan. Ini sama dengan hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan ada 7 golongan yang kelak akan dilindungi Allah yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Nah, di antara 7 itu adalah warajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaih waftaraqa alaih, dia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Artinya orang itu dicintai karena kebaikannya, karena kelakuannya, karena perbuatan baiknya. Itu namanya mencintai karena Allah. Berpisah ya karena Allah. Maksudnya kita tidak menyukai seseorang bukan membenci pribadinya, tapi membenci kelakuannya yang jahat, Mbak. Ini namanya mencintai karena Allah. Kita di pondok ini saling mencintai karena Allah. Lah, orang yang saling mencintai karena Allah, solidaritas, saling mencintai. Al-yauma ing dalam ikidino, di hari kiamat, udhilluhum ngayub-ngayubi ingsun hum ing al-mutahabun fi dhilli ing dalam yub-yuban ingsun yauma la dhilla illa dhilli, yauma la dhilla ing dalam dinone ora ono yub-yuban illa dhilli angin yub-yuban ingsun. Di hari tidak ada perlindungan
kecuali perlindungannya Gusti Allah. Maksudnya dalam Sahih Muslim disebutkan arti hadis ini adalah wa kinayatun an kaunihi fi kanafihi wa sitrih, diberi yup-yup ya, zillun itu diberi keteduhan, artinya dilindungi, ditutupi ya, dari semua kesulitan-kesulitan kelak kita pada hari kiamat ya. Makanya kita ini harus sing rukun, hendaknya sesama mukmin yang rukun, hendaknya saling mencintai karena Allah ya. Dan orang itu kalau kita suka pada orang, katakan ya, saya mencintaimu karena Allah ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan demikian pada sahabat Mu'adz, ya Mu'adz, uhibbuk Mu'adz, saya mencintaimu. Wah, begitu. Artinya mencintai itu bukan berarti mencintai sesama jenis dalam arti negatif, bukan ya. Mencintaimu karena kamu baik, saya suka kamu, ya gitulah. Faqultu burakulla salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nasihat, saya suka kamu, hendaknya ucapkan setelah sholat doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Nah itu hadis musalsal bil mahabbah. Saya dulu menerima dari Yasin Al-Fadangi. Jadi saya mencintaimu. Kita mengatakan saya mencintaimu. Mencintai dalam arti karena Allah, bukan mencintai apa negatif ya, atau pacaran, bukan. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Selanjutnya Innallaha ta'ala yaqul, Innallaha sunni Allah ta'ala mahalur Allah yaqulu dawsin dan Allah bersabda, berfirman, berkata, Inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, sesungguhnya setuni kawula sahahtu kang wis marasaken ingsun yang telah saya beri kesehatan lahu maring abad padanya jismahu ing awake abad. Apabila ada seorang hamba Allah kondisi tubuhnya sehat ya, saya beri kesehatan, kata Allah, fawasa'tu lan jembarakan ingsun alaihi ing atase abad, jembarakan fi ma'isyatihi ing dalem penguripane. Ma'isyah itu ekonominya. Oh, netril ya. Ada hadis atas sebelumnya. Innallaha ta'ala yaqul ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bihi syafatah. Hadis sebelumnya rawahu Ahmad. Innallaha dan Allah ta'ala yaqulu dawu sapa Allah, ana uta ingsun iku ma'a abdi sertane kawula ingsun mal zakarani ing dalam selakine eling sop abad ni ing ingsun, zikir maksudnya, wa taharrakat lan obah-obah bi kelan ingsun opo syafatahu lambe lurune abad ya. Allah mengatakan bahwa saya ya, Allah selalu bersama orang yang selalu berzikir selama mulutnya, lisannya masih bergerak ya. Maksudnya saya bersama hambaku, ana ma'a abdi, saya bersama hambaku, artinya aku akan selalu menolong, gitulah. Allah bersama kita, maksudnya kan bukan berarti bersama berteman begini, bukan. Maksud dari kata ana ma'a abdi, saya bersama hambaku, kata Allah, maksudnya Allah itu menolong dia ya, membantu dia, menguatkan dia, itulah. Bersama itu dalam artian mendukung ya.
memberi kekuatan ya. Artinya zikir ya, ini menimbulkan kekuatan ya. Makanya kita membiasakan setelah sholat ya, zikir la ilaha illallah. Menang-menang la iso selalulah mulut kita ini basahi dengan zikir ya. Allah, Allah, subhanallah, alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Perbanyak zikir di mulut kita, basahi mulut kita dengan zikir ya. Siapa orang mulutnya berzikir, mulutnya bergerak menyebut Allah, maka dia akan selalu ditolong oleh Allah ya. Menyebut ini menyebabkan dia menjadi dekat gitu lah ya. Menjadi dekat ya. Ada 40 atau lebih ya di faedah zikir ini banyak sekali. Makanya ulama ada yang memberi amalan zikir yang disebut dengan thariqah ya. Cara berzikir begini-begini. Intinya zikir ini akan semakin mendekatkan dia kepada Allah ya. Sebab Allah sudah menjamin ana ma'a abdi ma dzakarani. Saya bersama hamba saya, aku bersama hambaku selama dia berzikir kepadaku. Selama kamu berzikir, Allah bersamamu. Wa taharrakat bihi syafatah. Selama mulutnya, bibirnya bergerak berzikir. Hadis ini menjelaskan keutamaan zikir ya. Siapa orang selalu berzikir, siapa orang mulutnya bergerak berzikir Allah, 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 atau la ilaha illallah, hasbunallah, subhanallah. Siapa orang mulutnya berzikir, maka Allah akan menolong dia. Jadi jangan diremehkan zikir. Kata Imam Atha, la yastahqirannal wirda illal jahul. Tidak meremehkan zikir kecuali orang yang bodoh. Wirid zikir itu penting ya. Laulal warid lama kanal wirid. Kalau tidak ada hidayah warid, tidak ada wirid. Orang mau wirid ini bimbingan dari Allah ya. Jangan disepelekan. Makanya biasakan dilatih ya. Dilatih kita ini setiap hari. Usahakan ada saat berzikir la ilaha illallah. Afdhalu dzikri annahu la ilaha illallah ya. Minimal zikir pakai lisan. Jadi menurut ahli thariqah, zikir ini ada tingkatan ya. Zikirnya orang awam, kita ini golongan awam. Orang awam zikirnya pakai lisan. Allah, 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 la ilaha illallah. Ini zikir lisan ya. Ini awam ya, ini minim. Baru ada zikir khawas, zikir yang khusus, yang istimewa. Zikir apa? Bil qalbi, pakai hati. Jadi hatinya selalu berdetak Allah, 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 Allah. Jadi di hatinya tidak pernah sepi dari Allah. Nah, ada yang tingkatan yang atasnya namanya zikir khawasul khawas, zikir super istimewa. Nah, gimana zikir super istimewa itu? Zikir yang fana. Fana inda musyahadati madhkurihim hatta yakunal haqqu masyhudan lahum fi kulli hal. Zikir ketiga itu, zikir tertinggi itu ketika orang itu menjadi fana. Istilah fana itu sirna. Dirinya sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Nah, jadi yang ada itu adalah Allah. Yang ada hanya Dia, kita tidak ada. Yang ada hanya Allah ya. Nah ini tingkatan yang sudah tertinggi ya, disebut dengan makom fana. Ketika orang sudah tidak melihat yang lain, yang ada hanya
Allah. Nah itu tingkatan zikir khawasul khawas. Kita pada tingkatan zikir yang minimal apa? Ucapkan la ilaha illallah atau subhanallah, hasbunallah ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Inna Allah Ta'ala yaqul, inna Allah Ta'ala yaqulu da'usubu Allah, inna abdan setuhne kaula sahahtu kang wis marasaken ingsun lahu maring abad jismahu ing jisime abad awake abad. Apabila hambaku aku beri tubuh sehat, wasa'tu lan jembarakan ingsun lahu alaihi maring abad fi ma'isyatihi ing dalam penguripane abad. Maksudnya kalau ada orang tubuhnya sehat, ekonomi cukup ya, ekonominya lumayan cukupan ya, atau kaya lah, tamdi liwat alaihi ingasi abad opo hamsatu awa min 5 piro-piro tahun la yafti hali ora teko, la yafitu orang haji maksudnya ora teko ora sowan sapa abad ilayya maring ingsun, dia tidak mau datang pada saya dengan haji ataupun umroh, lama harumun yakti iku wong kang den aling-alingi saking kebaikan. Orang yang tidak mau datang ke Baitullah ya, apabila ada orang tubuhnya sehat, ekonominya kuat ya, terus tidak mau datang ke Ka'bah, maksudnya tidak mau datang ziarah ya, umroh ataupun haji ke Mekah minimal 5 tahun sekali, maka sungguh dia mahrum, dia orang yang terhalang dari kebaikan. Artinya dianjurkan orang-orang yang ekonominya cukup, tubuhnya sehat, minimal 5 tahun sekali ke Mekah. Ya gak usah terlalu sering, tapi ideal 5 tahun ya. Hadis ini memang bukan hadis sahih, ini hadis dhaif. Tetapi sebagian ulama ya menyatakan, berpendapat berdasarkan hadis ini wajib bagi orang kaya haji 5 tahun sekali. Nah, makanya di Saudi itu ada aturan haji diizinkan 5 tahun sekali. Jadi orang Saudi pun tidak boleh naik haji setiap tahun, dibatasi ya. Karena kalau nggak dibatasi bahaya, nggak cukup ya. Alhamdulillah. Hendaknya orang ini berhaji 5 tahun sekali bagi orang yang mampu ya, atau tinggal di Saudi Arabia sana. Kita ya kalau bisa bagus saja, tapi haji hari ini kan sulit ya, kuotanya sangat terbatas. Minimal umroh ya, kita hendaknya kalau ada rezeki umroh 5 tahun sekali minimal. Setiap tahun boleh-boleh saja meskipun ini hadisnya tidak sahih, tidak wajib ya. Wajibnya haji cuma 1 kali ya. Selanjutnya hadis itu rawahu Ibnu Hibban an Abi Sa'id. Nah, hadis riwayat Ibnu Hibban. Selanjutnya hadis Inna Allah Ta'ala yaqulu li ahlil jannah ya ahlal jannah fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik. Ini seri tanya jawab Allah dengan hambanya di surga.
Apa Allah nggak tahu kok tanya? Bukan, Allah tahu. Cuma ini untuk menggambarkan supaya kita faham, gitu loh. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abi Sa'ad bahwa Allah Ta'ala yaqulu berkata li ahlil jannati pada ahli surga. Allah akan berkata pada ahli surga besok ya. Ya ahlal jannah, wahai ahli surga, wahai orang ahli surga. Allah menyapa mereka. Fayaquluna mongko ngucap sapa ahlul jannah dawuh napa? Labbaika rabbana wa sa'daik. Labbaika nyembadani ingsun ing panjenengan ya rabbana tuh pangeran kula wa sa'daika. Labbaik wa sa'daika itu ucapan yang menunjukkan arti kami datang, kami tunduk. Labbaika wa sa'daik, yang kebejan ingsun jadi adalah kebahagiaan bagi kami untuk menghadap kepadamu ya Allah. Labbaika wa sa'daik. Wal khairu kulluhu fi yadaik. Wal khairu te kebagusan kulluhu sakabehane khair iku fi yadaika ing dalam kekuasaan panjenengan. Jadi orang ahli surga disapa Allah. Bagaimana kabarnya? Oh baik sekali ya Allah. Kami datang, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Apa? Nah, kita itu orang-orang di surga itu sangat tunduk, bahagia ketika dia kelak akan berhadapan dengan Allah. Nah, berhadapannya gimana ya? Tidak tahu kita, karena Allah bukan manusia. Tapi itu puncak keridhaan Allah ketika kita nanti di surga bertemu dengan Allah. Ya. Fayaquluna amuni fayaqulu ngucap sapa Allah al-raditum ana ta ridho sira kabeh. Ketika itu Allah mengatakan, apa kamu sudah puas? Kamu sudah ridho? Fayaqulu nang ngucap sapa ahlul jannah wa ma lana la nardho. Wa mau te apa iku lana kedue kita la nardho hale ora ridho sapa kita. Bagaimana kami tidak ridho? Waqat a'taitana teman-teman paring panjenengan na ing kita ma ing perkara lam tukti kang ora paring panjenengan ahadan ing wong suci min khalqika saking makhluk panjenengan. Nah, mereka disapa, kamu sudah senang? Oh senang sekali ya Allah. Bagaimana kami tidak senang? Ini nikmat terbesar. Surga ini nikmat yang tidak diberikan pada semua orang. Jadi orang itu akan bangga, kebanggaan hakiki itu ketika dia sudah masuk surga ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun ya, kebanggaan tertinggi itu kalau nanti di surga ya. Sudah itu maksimal. Allah akan berkata, apakah kamu ridho? Kami ridho sekali ya Allah, senang sekali. Apalagi kami tidak ridho, ini sudah nikmat terbesar yang Engkau berikan. Fa yaqulu dawu sapa Allah, ala u'tikum afdhala min dzalik. Ala u'tikum ana ora ame ingsun kum ing sira kabeh afdhala ing luwih utama min dzalika saking mengkono-mengkono niku wau jannah. Sudah di surga Allah nawari lagi sesuatu yang lebih. Wah, apa ini? Wa yaquluna ngucap sapa ahlul jannah, ya rabbana wa ayyu syai'in afdhalu min dzalik. Ya rabbana tu pangeran kula, wa ayyu syai'in tindine suci-wici, apalagi afdhalu kang luwih utama min dzalika saking mengkono-mengkono niku wau jannah niku. Apalagi yang lebih baik dari surga ya. Kita masuk surga ini sudah senang. Mau diberi apa lagi ya Allah yang lebih utama dari ini? Fa yaqulu dawu sapa Allah, uhillu alaikum ridwani. Uhillu nganggonaken ingsun, netepaken ingsun alaikum ing atase sira kabeh ridwani ing keridhoan ingsun. Ini
nikmat tertinggi yang saya beri, kata Allah, aku memberikan ridhoku kepadamu. Nah, ridho ini penting. Artinya kalau sudah diridhoi Allah itu sudah selesai, sudah urusan sudah full, sudah bertemu Allah, diridhoi Allah, itu sudah puncak semuanya. Fala ashadu mongko ora bendu ingsun, maka setelah ini saya sudah tidak akan marah lagi. Alaikum ing atase sira kabeh abadan ing dalam selawase. Saya sudah tidak akan marah lagi selama-lamanya. Ya, sudah di surga ini puncak. Jadi puncak daripada perjalanan hidup kita, ya. Dunia ini kan masih perjalanan. Dunia kan istilah orang dahulu namung mampir ngombe. Perjalanan berhenti sejenak minum. Kalau bahasa sekarang mampir selfie. Orang kalau pergi berhenti selfie dulu. Kalau orang dulu kan naik onta, turun minum sebentar. Kalau orang hari ini selfie dulu sebentar. Jadi perjalanan ini jauh, panjang. Hidup kita ini sedang menuju kemana? Sedang menuju ke akhirat, alam keabadian. Lah, kalau sudah di akhirat, tujuannya hanya dua, nggak ada pilihan lain. Hanya ada surga atau neraka. Kita milih jalan kemana? Ini sudah, hari ini kita sudah boleh milih. Fafariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Hanya ada dua kelompok di surga. Jalurnya cuma ada dua, jalur surga atau jalur neraka. Kamu milih yang mana? Tidak ada tempat lain sudah. Hanya ada jalur kanan kiri, ya. Belok kanan, belok kiri. Tentukan arahmu sekarang. Mau ke surga, belok kanan. Nah, mau ke neraka, belok kiri. Itu tempat terakhir kita. Setelah di surga akan bertemu Allah, ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, wajah-wajah ahli surga berseri-seri, bahagia. Udah top itu sudah. Kebahagiaan hakiki. Ila wajhiha ila rabbiha nadhirah. Melihat pada Tuhannya. Wah, itu sudah. Dengan apa melihatnya? Kita tidak tahu, ya. Kalau saya lihat TV, mata TV, ini kan benda. Tapi Allah kita tidak tahu. Wis pokoknya kita yakin akan bertemu dengan Gusti Allah. Lah, itulah kehidupan tertinggi, ya. Allah sudah mengatakan demikian. Lah yang paling tinggi dari jannah itu apa? Ridhonya Allah, ya. Allah mengatakan wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar. Nah, sudah. Setelah surga itu yang tertinggi adalah wa ridwanun minallah, keridhaan Allah, ya. Sebab kalau sudah diridhoi Allah, itu sudah puncak. Semua kebahagiaan, semua kesenangan ini selesai sudah. Puncaknya kemuliaan itu, ya, itu ridho Allah, ya. Kalau sudah Allah ridho, ya, tidak ada nikmat lebih dari itu, ya. Nikmat tertinggi itu adalah ridhonya Allah. Makanya kita juga dibilang kan, ridho Allah fi ridhol walidain. Nah, ridho orang tua itu bagian dari ridho Allah. Semoga kita diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita dalam bimbingan Allah, diberi kesehatan, ya, diberi kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.